Republik Lanfang, negara Cina yang pernah berdiri di Kalimantan. Tak banyak orang tahu Pulau Kalimantan ternyata pernah berdiri Republik Cina yang diberi nama Republik Lanfang. Dalam catatan sejarahnya, Republik Lanfang merupakan sebuah perkumpulan kongsi Hakka Cina di Kalimantan Barat. Tahun 1777, seorang pendatang dari Cina daratan Hakka bernama Lo Fang Pak mendirikan sebuah negara republik pertama bernama Lanfang di Kalbar. Ini menyusul tahun 1764 terjadi gelombang besar-besaran imigran dari Cina daratan untuk menambang emas dan mencari kehidupan di sana. Para pekerja tambang emas ini memiliki banyak perhimpunan. Perhimpunan inilah kemudian berkembang menjadi sebuah ikatan besar yang disebut Kongsi dan membentuk negara di dalam kekuasaan Kesultanan Sambas dan Mempawah. Karena jumlah populasi mereka terus mengalami peningkatan tajam dan ikatan kongsi satu sama lain semakin menguat, maka Republik Lanfang tak mampu dibendung oleh para penguasa pribumi kala itu. Para sejarawan menyebut bahwa terbentuknya Republik Cina di Kalimantan Barat tak lain adalah usaha untuk mengorganisir para imigran tambang yang jumlahnya kala itu telah mencapai ratusan ribu jiwa lebih. Karenanya demi mengorganisir para Cina daratan inilah mereka sepakat membentuk negara Lanfang. Kau Chungxi dalam bukunya tentang orang Hakka berjudul Jews of the Orient menjelaskan bahwa Lanfang yang berawal dari sebuah kongsi tambang orang Tionghoa dari etnis Hakka tumbuh menjadi semacam negara di dalam negara. Untuk menghindari konfrontasi dengan penguasa setempat, Republik Lanfang yang berdiri tahun 1777 itu tetap membayar upeti sebagai simbol tunduk kepada Kesultanan Sambas dan Mempawah. Sekalipun demikian, Republik Lanfang tetap memiliki sistem pemerintahan sendiri, mulai dari undang-undang, sistem perekonomian, pendidikan, dan perdagangan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Republik Lanfang menganut sistem demokrasi, sementara kawasan Sintang Kala dijadikan sebagai pusat administrasi atau ibu kota negara Republik Lanfang. Namun, setelah berjalan hingga beberapa generasi, Republik Lanfang akhirnya berhasil dibubarkan Belanda tahun 1884. Saat itulah sebagian keturunan Hakka Cina yang pernah tinggal dan menjadi warga negara Republik Lanfang banyak yang hijrah ke Singapura. Termasuk leluhur dari mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang berasal dari Republik Lanfang. Dalam memoirnya, Lee Kuan Yew mengaku jika dirinya merupakan keturunan dari seorang Hakka Pontianak. Shua Kim Teng, kakek Lee Kuan Yew, lahir di Singapura pada tahun 1865. Setelah istri pertama dan kedua meninggal, dia menikah dengan Neo Ah Sun. Nenek saya seorang Hakka dari Pontianak yang saat itu dikuasai Belanda. Dia berbicara dengan dialek Hakka dan bahasa Indonesia Melayu. Ujar bapak pembangunan Singapura itu dalam bukunya berjudul From Lee Kuan Yew, The Singapore Story, Memories of Lee Kuan Yew.